Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Zen people, gue dimanapun teman-teman saat ini berada, apa kabar? Dan semoga dalam keadaan sehat walafiat, meskipun ada yang sudah tidak hujan lagi, tapi masih banyak yang curah hujannya juga cukup tinggi. Jadi jagalah kesehatan teman-teman semuanya. Dan mungkin biar makin enak kenalannya, ya biar tahu dari mana aja, gunakan kolom chatnya, silahkan. Dari mana aja, perkenalan namanya sama dari mana aja, mungkin boleh aktivitasnya apa, biar nanti juga bisa dinotis sama narasumber kita nantinya. Boleh silahkan diketik aja di kolom chatnya. Yuk, coba saya baca ya teman-teman semuanya. Yang pastinya saya berharap di malam Jumat ini ya teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan. Bentar lagi weekend. Wah, bentar lagi weekend ya. Masih beberapa hari lagi. Semoga teman-teman lebih semangat lagi dan sudah mau belajar di hari ini adalah kesempatan ataupun juga pilihan yang cukup bagus banget. Karena narasumber kita nanti juga akan memberikan banyak insight yang pastinya udah gak bilang daging lagi sih. Ini daging Wagyu A5 yang di roast. Waduh, dimasak dengan bagaimana gitu ya. Yang dimakan tuh kalau kita makan sepotong aja kayak saya pengen meninggoy ya, bahasanya gitu. Gitu deh ya. Oh, di sini sudah ada teman-teman semuanya. Dari mana nih? Dari Ambon. Apa kabar Ambon? Dari Ambon, ternyata juga dari Ambon ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Dari Depok juga. Tadi juga ada yang nanya, "Mas, di sini mulai jam berapa ya? Soalnya di sini sudah jam 5-an." Oke, kita akan mulai jam 16.30 WIB pastinya. Ya, silahkan teman-teman, silahkan dilempar aja di kolom chat perkenalannya. Rosalina dari Jogja. Apa kabar Jogja? Gimana kabarnya? Gudeg masih sama ya, manis ya. Tapi ada juga yang nggak manis sih. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih, silahkan gunakan kolom chatnya biar kita bisa saling berkenalan di kolom chatnya. Dan pastinya saya juga akan sedikit memperkenalkan bahwa siapakah hari ya narasumbernya. Apakah Kaizen Group itu? Nah, sedikit biar teman-teman tahu aja sebenarnya Kaizen Group itu kita punya prinsip kita punya tema yang sama yaitu empower yourself, enrich your life. Di mana Kaizen Group ini adalah sebuah firm atau mungkin sebuah startup bisa dibilang seperti itu. Di gerakannya kita untuk memberikan perubahan, peningkatan, perbaikan kualitas manusia, human resource development dan juga training yang kita lakukan, dan harapannya bisa ada perbaikan secara berkelanjutan. Itu yang kita jalan. Dan teman-teman juga seperti yang teman sudah ikuti sebelumnya juga, ada mungkin yang sudah pernah ikut atau mungkin baru ikut juga. Kita punya banyak event di Kaizen Room ini, ada event publik yang kita sediakan buat teman-teman semuanya. Ada Kaizen Talk hari ini, ada Diginomic, ada Ngerti Digital, yang masing-masing memiliki pembahasan yang cukup berbeda. Kalau Diginomic misalnya perekonomian, UKM, yang kita arahnya menuju ke digitalisasi. Kalau Ngerti Digital kita akan mempelajari beberapa fitur-fitur digital atau mungkin kecerdasan-kecerdasan buatan juga akan kita bahas nantinya. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan kegiatan dari kami. Nah, pada kegiatan hari ini juga kita bekerjasama dengan kompas.id, di mana teman-teman yang sudah mendaftar pada hari ini akan mendapatkan reward. Wah, rewardnya apa tuh ya? Teman-teman, kalau kita boleh tahu ya, kita saat ini, kalau dulu teman-teman semuanya mengakses koran cuma dari kertas saja, sekarang teman-teman bisa mengakses kompas.id dari situs, dari aplikasi, atau mungkin ada juga yang koran juga masih ada. Dan tadi apa sih benefit yang teman-teman dapatkan? Ini dia, teman-teman akan mendapatkan akses gratis Kompas ID selama 3 bulan gratis, dan ini hanya untuk teman-teman yang sudah mendaftar hari ini. Gitu ya. Gimana? Seru kan? Seru kan? Iya, seru dong. Nah, teman-teman semuanya jangan lupa manfaatkan benefit tersebut dengan teman-teman, nanti silahkan dibaca ya. Dan juga manfaatkan juga momen-momen teman-teman untuk bisa meningkatkan literasi digitalnya dengan membaca fitur-fiturnya dari Kompas ID gitu. Dan ada sedikit peraturan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya agar kegiatan kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pertama adalah teman-teman boleh banget untuk on cam, tampilkan wajah gantengnya, cantiknya, biar ketahuan, biar bisa dinotis sama narasumber kita. Dan juga kalau bisa, nggak bisa, kalau bisa nanti silahkan di mute dulu ya, nanti sebelum dipersilakan sama narasumber atau mungkin sama kita dari tim kita, nanti teman-teman boleh di unmute. Nanti gitu ya teman-teman semuanya. Dan jagalah ketertiban, silahkan gunakan kolom chatnya untuk bertanya, silahkan aja. Dalam waktu 1 jam ini semoga teman-teman bisa menyerap sari-sari daging Wagyu A5 yang dimasak dengan
roasted yang terbaik gitu ya, dengan bumbu yang terbaik. Nah, sebelum kita masuk narasumber kita, saya akan menampilkan sesuatu sebelum kita memanggil narasumber kita pada sore hari ini. Nah, itu dia narasumber kita pada sore hari ini. Dan langsung aja saya panggil narasumber kita yang pertama dulu ya. Kabar ya Kak Zul ya. Yang pertama dulu ialah Kak Rufin. Kita manggilnya Kak Rufin aja. Sit. Nah, ini dia. Selamat sore Kak Rufin. Oke. Oke, aku ambil. Selamat sore. Selamat Selamat sore. sore. Selamat sore ya. Di sana meskipun katanya lagi ada di Makassar katanya ya. Tapi meskipun jam berapa di sana sekarang ya? Nggak tahu aku. Sekarang 1 jam lebih awal Berarti dibandingkan dengan di Jawa, Mas. berarti setengah 6 ya. Masuk setengah 6 ya. Jadi semoga di sana aman-aman aja. Nanti tiba-tiba ada azan maghrib di sana, di sini belum. Nah, Sama sebenarnya dengan di Jawa, Mas. gimana gimana? Maghrib sama. Oh nggak tahu ya. Aku juga belum tahu. Nanti aku Jadi tanya Kak Zul aja yang ada asli Makassar. jamnya 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 beda, tapi sebenarnya kalau di ini sama. Oh Jadi di sama sini ya. maghrib itu jam 7. Di Baik baik. Jawa setengah 6. Betul ya, Mas? Nanti coba kita klarifikasi ke Mas Zul ya. Mbak, aku mau nanya sedikit Oh, untuk memancing teman-teman biar apa sih sebenarnya kegiatan atau tema kita pada sore hari ini, yaitu creating visionary leadership. Bagaimana kita menciptakan seorang leader yang memiliki visi yang panjang gitu ya, maksudnya gitu ya. Dan itu kenapa diperlukan dalam sebuah, mungkin dalam sebuah perusahaan lah, kalau mungkin Mbak Rufin saat ini berada, atau mungkin dalam sebuah proyek yang akan dipegang oleh seseorang, apakah perlu banget si visionary leadership ini gitu? Seperlu apakah gitu? ya, perlu banget sih Ya, seseorang. Jadi leader itu kan sebenarnya kayak kaptennya gitu ya Mas ya. Dia itu mesti bisa ngelihat jauh yang ada di depan sehingga followernya atau anak buahnya, timnya yang ngikutin itu juga paham nih mau kemana nih leaderku, mau ngajak kemana kita gitu. Kebayang kalau leadernya nggak visioner, leadernya itu nggak punya visi, misi, mimpi, tujuan yang mau dicapai, ya sudah, akhirnya kan nggak kemana-mana. baik ya. Berarti tetap masih mimpi adalah kunci ya. Mimpi adalah kunci kata Niji ya di Laskar Pelangi gitu ya. Mimpi adalah kunci. Jadi visi itu penting banget untuk mengarahkan mau Ya. kemana si project ini, mau kemana apa ya mungkin perusahaan atau organisasi yang saya pimpin gitu ya. Itu penting banget. Baik, sudah cukup ya pancingannya. Semoga teman-teman semuanya makin penasaran. Kita akan lanjut aja biar nanti sampaikan sama Mbak Rofit. Saya persilahkan waktu dan layar. Saya persilahkan. Langsung ya Mas ya, aku izin share screen ya. Silakan. Semoga internet aman. Like dikit sih tadi tapi aman. Sempet nge-lag dikit ya. Oke. Oke, selamat sore. Dan panggilannya apa sih Mas? Zen people boleh, teman Zen boleh. Teman Zen People. Saya lebih comfort dengan Zen People ya. Selamat Asik. sore Zen People. Semoga semua sehat, bahagia. Nah, saya ini dapat kesempatan baik ya dari Mas Andika. Ini kali kedua saya diberi kesempatan untuk sharing apa yang saya ketahui, apa yang saya miliki selama hampir 25 tahun menjadi seorang HR gitu ya di suatu apa di beberapa perusahaan. Nah, katanya tak kenal maka tak follow, habis kenalan follow ya. Oke, asik. Nama saya Rovin, saya profesional di bidang human resource. Saya sudah lebih dari 24 tahun, jadi nanti tahun ini hampir 25 tahun. Saya selain menjadi seorang profesional, saya juga sebagai dosen praktisi di beberapa universitas di Surabaya, di Magister Universitas Airlangga, dan di Magister Universitas Surabaya, yang tentunya linear dengan bidang profesi saya, yaitu sumber daya manusia. Saya juga sebagai public speaker di bidang sumber daya manusia dan di kelas literasi digital dengan total kelas kurang lebih 180 kelas. Saya juga tercatat sebagai relawan aktif Mavindo, pernah menjabat sebagai presidium Mavindo,
Dan saya juga pernah juga menjadi kuil di Surabaya. Di situ ada alamat email saya. Nah, saya juga aktif di apa namanya di IG gitu ya. Cuma 2 minggu terakhir ini karena saya tiba-tiba nyemplung profesi saya jadi konsultan. Wah, nambah lagi profesinya. Akhirnya rada-rada nggak ngeluarin konten nih, padahal harusnya konsisten. Di situ teman-teman boleh banget follow akun IG saya, Rovin Aryunia atau Rovin Ibu HR. Karena ibu-ibu saya senang kalau kalau ngajak teman-teman yang masih muda tetap semangat, supaya semangat bekerja, semangat juga untuk memilih profesi HR yang menyenangkan. Oke, saya akan mengawali dengan kondisi saat ini, teman-teman. Apa sih di dunia bisnis, di dunia industri manapun, kita sedang mengalami fenomena VUCA. Sedikit, apa sih VUCA? VUCA itu sebenarnya akronim dari V, volatility gitu ya, sesuatu yang sifatnya berubah sangat cepat. Aku gampangannya ngasih contoh ya, misalnya kayak beberapa waktu yang lalu yang namanya, ada yang tahu Kromboloni? Ada seorang influencer yang sangat terkenal, followernya banyak, dia makan kromboloni dengan sangat nikmatnya. Apa yang terjadi kemudian? Banyak yang akhirnya apa namanya toko kue gitu, baik yang sudah sangat terkenal itu mengeluarkan menu kromboloni. Tapi dinamikanya perubahannya juga sangat cepat. Akhirnya apa? Bahkan kromboloni itu bisa banget ditemukan di pedagang kaki lima. Apa itu artinya? Percepat, sangat cepat gitu ya. Yang tadinya kita kalau nyari suatu makanan itu hanya harus di toko kue yang terkenal, berubah. Di pinggir itu ada gitu. Tapi itu juga tantangan bagi yang pertama kali mengeluarkan menu kromboloni. Jadi bisnis sangat cepat. Dan yang kedua, sangat apa namanya tidak pasti itu gimana, awalnya diprediksikan sebuah bisnis gitu ya itu akan, saya ambil contoh bisnis nikel gitu ya, awalnya diprediksikan akan legit nih gitu karena ada akan menjadi baterai untuk apa kendaraan masa depan. Ternyata ketemu apa namanya bahan turunannya sehingga udah nggak dilirik lagi atau permintaannya menurun. Ini namanya uncertainty gitu, nggak jelas gitu ya, nggak bisa diprediksi. Dan yang ketiga kompleks ya, adanya gangguan kekacauan yang terjadi mengelilingi bisnis itu. Jadi kalau apa namanya saking kompleksnya kan ada banyak unsur nih. Nah, unsur-unsur ini kadang terkait dan sangat namanya membuat bisnis itu menjadi sangat rumit gitu ya, regulasi pemerintah yang tiba-tiba, atau hilangnya bahan dasar, bahan baku untuk sebuah bisnis. Seperti itu. Tuh, gitu ya, karena banyak beban berat yang berbau dari berbagai kondisi yang ada. Itu gampangannya. Terus peran leader apa nih, gitu kan? Kalau follower enak, tinggal ngikutin leadernya. Tapi leader ini yang jadi punya beban gitu ya. Bagaimana seorang leader itu harus bisa mengambil keputusan, merencanakan kayak apa namanya, merencanakan proyek, mengelola resiko dari sebuah proyek atau tanggung jawab yang besar, terus bikin bikin namanya keputusan itu dengan cepat. Nah, itu beban beban beratnya seorang leader. Makanya visionary itu sangat dibutuhkan. Jadi dia itu bisa bermain di kondisi VUCA yang sangat cepat berubah itu dengan apa namanya dengan lincah. Nah, pertanyaan buat teman-teman Zen gitu ya, buat Zen people gitu ya. Sebenarnya pemimpin atau leader itu diciptakan atau dibuat atau dibentuk. Monggo silahkan. Jadi leader itu sebenarnya sudah terlahir dari sononya atau dia itu bisa kok diciptakan atau bisa kok dibentuk. Silakan di kolom chat menjawab. Jadi sebenarnya seorang leader itu terlahir, dia dibentuk bawaan, atau dia bisa banget loh dibentuk bakat kah? Udah ada yang jawab nih, Mas Brian Pranada gitu ya, Bon. Terlahir dia tuh memang udah bisa. Ada yang jawab dia bisa dibentuk gitu ya, tapi juga bisa bakat gitu. Bisa terlahir bakatnya gitu. Ada potensi. Terima kasih buat teman-teman
Jadi saya akan sampaikan gitu ya. Wah, bisa dibentuk selain bawaan. Bos, Born. Oke. Ada ya namanya kalau perusahaan keluarga gitu ya. Dia itu dapat jabatan karena memang papanya yang punya bisnis. Gitu ya. Itu namanya assign. Terlepas dari apa namanya terlepas dari dia punya bakat leadership apa enggak, tapi dia dikasih jabatan itu karena memang ya wes gitu ya, itu bisnis keluarganya gitu. Jadi assign. Tapi ada juga leader yang memang muncul dari dalam dirinya atau emergent. Mana yang lebih bagus? Kira-kira mana yang lebih bagus ya? Yang assign, yang memang dikasih jabatannya, apa yang memang muncul dari dalam dirinya? Monggo silakan berdiskusi lagi. Turunan tahta, oke. Oke, ada lagi. Nah, ini sebenarnya yang bagus yang mana nih? Yang sign, yang dikasih jabatan, terlepas dia punya bakat enggak, dia bisa ambil apa namanya kelas leadership, atau yang memang punya bakat dari dalam. Silakan, silakan. Sambil lanjut ya. Jadi, sebenarnya terlepas apakah itu karena suatu jabatan yang dikasihkan karena tahta tadi, nah apa orang dalam karena privilege gitu ya, ataukah dia memang ada bakat, dia seorang punya leadership, terus dia mengasah dirinya selama kuliah, ikut organisasi, terus ambil peran jadi ketuanya gitu. Kalau ada acara ambil ketuanya, terus di kantor dia terlihat gitu ya. Terlepas dari itu, ketika kita bicara tentang leader, leader itu selalu tidak bisa lepas dengan kekuatan, ya, kekuatan atau kekuasaan, yaitu kekuasaan adalah kapasitas untuk potensi dan potensi tersebut untuk mempengaruhi. Jadi, leader pasti punya power untuk mempengaruhi. Dan orang memiliki kekuatan ketika mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keyakinan, sikap, dan tindakan orang lain. Gitu ya. Jadi yang namanya leader, saya baca banyak buku tentang leadership, sebenarnya cuma tiga kok leadership itu, leader itu. Dia mampu mempengaruhi, terus dia punya pengikut, ya dong, kalau nggak punya pengikut namanya bukan leader gitu ya. Dan dia bisa menginspirasi, terlepas dari menginspirasinya itu untuk hal yang positif atau yang sebaliknya gitu ya. Tiga itu sih. Jadi punya kekuatan untuk mempengaruhi tindakan orang lain, menggerakkan timnya, dia juga punya timnya dan dia bisa menginspirasi gitu ya. Dan orang-orang di sekitar leader itu paling senang melihat yang namanya bagaimana pemimpin itu menggunakan kekuasaan mereka gitu ya. Kita kalau ketika jadi anak buah, jadi tim gitu ya, baik di suatu organisasi di kampus kita atau di kantor kita, di perusahaan kita, kita itu akan ngamatin bener atasanku, leaderku, pemimpinku ini memanfaatkan kekuasaannya bagaimana? Apakah penuh dengan etika, ataukah dia penuh visioner, inovasi, dan lain sebagainya. Nah, ini sekilas aja yang namanya eh, macam-macam jenis kekuatan kekuasaan yang dimiliki seorang leader gitu. Ada seorang leader itu yang cukup memiliki pengaruh karena legitimasi. Legitimasi itu adalah kekuasaan yang memang itu mengikuti secara hukum atau secara aturannya mengikuti posisi yang bersangkutan sebagai seorang leader. Ada juga seorang leader itu yang memiliki pengikut karena dia punya kekuatan untuk memberikan reward gitu ya, memberikan penghargaan gitu. Biasanya yang bisa ngasih penghargaan followernya juga banyak gitu ya. Ada lagi seorang leader yang punya kekuasaan atau apa namanya kekuatan power gitu ya, karena dia bisa memberikan suatu sanksi hukuman gitu ya, koersif gitu, atau dia dengan cara memaksa. Pernah nggak ketemu atasan atau seorang leader yang dia memang dia punya apa namanya power untuk memberikan sebuah punishment kepada kita. Dan berikutnya adalah seorang leader yang dia itu bisa memiliki follower karena dia punya informasi gitu. Jadi kekuatan dia adalah informasi. Ada juga seorang leader yang sangat dikagumi oleh followernya karena dia itu apa namanya punya karismatik.
karakter karismatik atau referen. Dan yang terakhir seorang leader itu punya follower atau punya pengikut gitu. Memang expert gitu, dia mahir di suatu bidang. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materinya gitu. Visionary leader. Visionary leader apa sih? Visionary leader itu adalah kepemimpinan visioner yang mana kepemimpinan seseorang memiliki visi itu ya, tujuan yang jelas tentang masa depan dan menginspirasi orang lain untuk bekerja ke arah itu. Jadi lagi-lagi menggerakkan, menginspirasi orang lain atau follower. Dan ini adalah gaya yang menekankan pada inovasi, kreativitas, transformasi, transformasi atau perubahan. Nah, lanjut. Karakternya kayak apa sih yang orang yang visioner? Jelas, karena namanya visioner, masa depan, tujuan jelas. Dia punya visi yang jelas dan dia bisa menyampaikan visi tersebut dengan jelas pula sehingga meyakinkan dan menginspirasi pengikutnya untuk ikut berjalan menuju visi tersebut. Kalau enggak, kalau emang enggak jelas ya pasti pengikutnya atau followernya memutuskan untuk say goodbye gitu ya, wes nggak lanjut aja gitu. Terus dia punya inovasi, dia punya pemikiran strategis, dia berani mengambil resiko-resiko yang terukur, dia punya daya adaptasi atau bisa apa namanya dengan fleksibel mengikuti perubahan. Dia bisa memberdayakan sumber daya manusia yang menjadi kekuatannya dan dia adalah orang yang tangguh. Tangguh itu maksudnya dengan segala tekanan, dengan segala kondisi ketidakpastian tadi dia tetap berdiri tangguh untuk masalah-masalah yang dihadapi demi mencapai tujuannya dan dia juga memiliki rasa etis gitu ya, punya etika ketika menggerakkan orang-orangnya dan dia punya perspektif global gitu, jadi nggak kecil tapi dia punya perspektif yang luas, jadi bisa melihat lebih luas daripada orang-orang yang menjadi follower atau pengikutnya atau timnya. Nah, gaya komunikasi orang-orang leadership yang visioner itu kayak apa sih ciri-cirinya? Jelas, dia itu akan jelas ringkas, nggak bertele-tele. Terus dia bisa menggunakan analogi-analogi yang mudah untuk memvisualisasikan apa yang menjadi hal yang ingin dia gerakkan gitu ya. Dia memvisualisasikan apa yang menjadi target, memvisualisasikan sehingga pengikutnya mudah untuk memahami apa yang dia komunikasikan. Leader visioner itu juga cukup transparan, dia bisa memberikan contoh dan dia membuka saluran komunikasi dengan baik dengan timnya. Dia bisa menginspirasi dengan aha moment. Jadi dia bisa banget membantu orang-orang sekitarnya itu. Ya, kadang kita tuh berpikir kan cukup ruwet. Seorang visioner itu bisa mempermudah sehingga orang pengikutnya tahu, aha, iya aku paham, aha, aku menemukan ide baru seperti itu. Kelihatan kedengarannya ideal ya. Oke, lanjut. Nah, musuhnya visioner itu adalah leader yang micromanagement. Pernah dengar nggak? Pernah istilah anak-anak muda sekarang, hati-hati loh, atasanmu itu micromanagement. Apa sih micromanagement? Saya juga pernah ngerasain punya atasan yang micromanagement. Seperti apa itu? Micromanagement adalah cara berpikir atau metode pengelolaan yang bertumpu pada hal-hal kecil. Jadi suka ngecekin yang remeh-remeh gitu, yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh level supervisornya atau dikerjakan oleh staffnya yang nggak perlu seorang leader itu apa namanya hal detail boleh detail tapi bukan keseharian, sesekali ngecek blusukan boleh tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan dan itu biasanya dikarenakan egonya dia gitu ya, di mana leader bekerja atas egonya banget, memperhatikan hal kecil, detail yang sebenarnya tidak patut dipermasalahkan. Kenapa? Itu mungkin terjadi karena yang bersangkutan tidak mempercayai timnya. Nah, ini gambarnya nih. Leader micromanagement itu seperti apa? Kan tadi saya katakan, dia kurang percaya sama timnya, akhirnya dia melakukan kontrol yang berlebih. Kontrol yang berlebih akhirnya membuat dia tidak bisa berpikir yang luas, sehingga akhirnya karena dia detail, ngecek yang kecil-kecil, dia udah nggak lagi mampu mendelegasikan pada timnya. Artinya sebenarnya kalau dia bisa mendelegasikan, dia bisa melihat yang lebih gede dong, lebih visioner dong, gitu.
Akhirnya apa? Anggotanya nggak nyaman dan anggotanya jadi nggak percaya diri karena takut disalahkan. Dikit-dikit melangkah disalahin, dikit salah dikritik gitu ya. Akhirnya mereka juga menurun produktivitasnya karena secara motivasi juga menurun dan mereka akhirnya tidak percaya pada atasannya. Kalaupun tidak apa namanya berani membantah, gibah doang di belakangnya, tapi mereka sebenarnya nggak percaya dan itu terus jadi siklus yang berkepanjangan. Nah, itu tadi tentang micromanagement. Nah, sekarang kita ngomong nih, seorang leader padahal kalau udah pegang project, sesekali boleh deh detail, sesekali boleh memang micromanagement untuk melakukan monitoring. Tapi masih harus lihat visi atau tujuan yang mau dicapai itu seperti apa. Nah, 10 kesuksesan seorang leader ketika mendapat penugasan atau project baru, itu apa sih? Kuncinya apa sih yang harus dilakukan? Jadi eh, Zen people bisa menggunakan apa namanya formula ini ketika Zen people punya kesempatan jadi seorang leader, gitu ya. Bukan untuk mengkritisi atasannya, bukan, tapi ketika teman-teman dapat kesempatan menjadi seorang leader, dapat sebuah penugasan apa yang dilakukan, yang pertama adalah perencanaan yang matang. Jelas dong, seorang leader itu harus punya rencana yang jelas. Ada tujuan, oh, aku dengan mencapai tujuan, aku mesti lewat sini, aku mesti rutenya seperti ini, caranya seperti ini. Perencanaannya harus matang. Yang kedua, harus bisa milih orang-orang yang tepat, yang bisa diajak bekerja secara kolaborasi. Setelah milih dengan tepat, yang berikutnya adalah komunikasinya harus terbuka. Terus dia juga harus punya kemampuan yang namanya manajemen resiko yang efektif. Jadi dia bisa mengantisipasi gitu, memprediksi resiko-resiko apa atas penugasan tersebut sehingga bisa diminimalisir resiko kegagalannya. Dan yang berikutnya dia memantau dan evaluasi secara berkala. Dia juga mampu melakukan perubahan efisien gitu ya, perubahan tidak selalu hanya ngomong sistem, tapi dia bisa mengambil hati dari orang-orang yang diajak berubah. Dan yang berikutnya dia bisa banget mengelola sumber daya yang efisien, dia bisa yang namanya kontrol melalui laporan gitu ya, laporan ketika dia menerima laporan itu dia dengan baik bisa mengelolanya. Baca laporan dikit marah, baca laporan dikit marah. Dia juga mesti, ya namanya digital ya, dia harus bisa memanfaatkan teknologi. Dan yang terakhir, dia bisa melakukan evaluasi pasca penugasan atau proyek itu berjalan. Kira-kira seperti ini waktu dan tempat saya kembalikan pada Kak Dika. Oke, baik, terima kasih Mbak Rufin atas materinya. Em, Cukup singkat, padat, namun teman-teman semuanya bisa memberikan gambaran ya terhadap apa itu tentang leadership itu seperti apa. Apakah dititipkan, apakah dibentuk atau di apa ya, dibentuk atau lahir sudah dari lahir gitu ya. Dan saya juga nyatet beberapa poin ya. Nah, sambil nanti saya tambahkan nanti habis ini Kak Azul ya, habis ini kita share sama Kak Azul juga ya. Sedikit aku rangkum tadi tentang bagaimana visionary leader itu pasti harus memiliki gambar yang jelas. Aku jadi ingat tiba-tiba tentang One Piece kalau teman-teman tahu ya, di mana seorang uh, karakter utamanya itu kaptennya yaitu si Luffy punya tujuan yang jelas pengen jadi bajak laut, tapi tujuan itu akhirnya sangat jelas sehingga teman-teman dia bisa menarik orang-orang yang di sekitarnya memiliki tujuan yang tidak sama tapi seiring bisa sering berjalan dengan dirinya karena tujuannya cukup jelas gitu ya. Kelihatan jadi karena penggemar anime ya. Karakteristiknya juga cukup banyak tadi, memiliki visi yang luas, dan aku juga ingat ketika Mbak Rufin bilang visi yang luas itu berarti ada namanya helikopter view ya Mbak, di mana kita harus bisa melihat dari sisi atas, kanan, bawah sehingga kita bisa melihat situasi yang sekitarnya ya, tidak hanya karena kita tahu di dalam kita nggak bisa melihat situasi secara penuh gitu ya. Terus gaya berkomunikasinya mampu memvisualisasi, transparan, juga bisa membuka saluran komunikasi dan menginspirasi dengan aha moment. Ini cukup menarik sih. Karena kadang perlu para timnya itu perlu dikulik, perlu dipancing sehingga mereka terbesit sebuah ide. Ah, oh iya, saya punya ide gitu ya. Gambarnya gitu ya, benar nggak sih Pak? Kalau Bayang kejadian nggak sih gitu kalau ya. atasan yang nggak bisa membangunkan ahaman, tidur semua nggak? Iya, Nah, jadi kayak cuma satu arah gitu ya. Tapi kalau misalkan dipantik-pantik akhirnya dia, oh iya punya ide nih gitu ya. Setuju juga sih. Terus ada leader micromanagement yaitu yang kebalikan dari
visionary leadership tadi ya, bagaimana dia terpaku pada hal-hal kecil, terlalu mengurusi hal-hal kecil karena mungkin terpacu karena egonya sendiri, ingin idealisme segala macam. Suksesnya juga cukup banyak ya, beberapa ya hal yang harus kita ketahui, yang perlu kita lakukan agar suksesnya sebuah proyek. Perencanaan yang matang pastinya, pemilihan tim yang tepat, komunikasi terbuka, dan banyak belakang tadi ya. Yang terakhir adalah evaluasi. Ya. Evaluasi sangat penting banget dalam sebuah goals-nya, sebuah proyek yang sudah direncanakan oleh sebuah tim, organisasi, atau mungkin seorang leader. Nah, langsung aja saya minta untuk teman saya ini untuk bergabung, Kak Zulhaidin Asyari, karena beliau dulu juga pernah memimpin sebuah proyek. Jadi kayaknya relate banget ya Mas Zul ya dengan hal ini ya. Langsung aja dipancing. Yuk, silakan Mas Zul bersuara. Bisa dikatakan seperti itu, Mas ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Rofin juga tadi itu mungkin satu case yang sama yang kita rasakan ketika kita udah sama-sama berada di titik sebagai seorang leader itu. Dan mungkin dari situ ya yang bisa memberikan insight juga sebagai masukan buat teman-teman jika kedepannya ingin atau memang visionary-nya itu akan ke sana memimpin sebuah desa misalnya atau memimpin sebuah sekolah misalnya atau memimpin sebuah perkumpulan apa gitu, tapi bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti itu mungkin. Karena balik lagi ketika kita belajar mendapatkan masukan input dari berbagai orang yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing, tetapi ketika kita hanya sekedar belajar aja and no take action, ya di situ aja mungkin titiknya ya. Jadi di satu sisi perlu untuk melakukan implementasi mungkin ya. Kalau menurutku Mas Dika, implementasinya ini mungkin yang bisa kita bagiin lebih buat nantinya. Mungkin seperti itu ya Mas Dika ya di awal ya. Benar. Jadi Pancingan dari sebuah diskusinya. keilmuan tadi ya, dari keilmuan yang sudah dimiliki, akhirnya bisa diterapkan, diimplementasi. Nah, mungkin kita harus masuk aja ke pertanyaan dari teman-teman semuanya, meskipun agak patah, gak apa-apa. Aku nggak soft ya, Mas, dipatahin. Oke, langsung masuk ke pertanyaan aja. Ada beberapa pertanyaan, ini ada sekitar 1000 pertanyaan. Kita akan mungkin sampai jam 7. Wah, enggak nih, lebih banget ya. Pertanyaan yang pertama, tadi di mana saya siapin. Mungkin kita dari pertanyaan pertama ini adalah tadi kata Kak Pansyah, apakah setiap orang bisa menjadi leader? Mungkin terkait dengan pertanyaan tadi, apakah dibentuk ataukah lahir? Itu kali ya. Coba silahkan. Mungkin mulai dari Mbak Rufin dulu, silahkan memberikan tanggapan dari pertanyaan tersebut. Ya, Mas Andika, karena aku bergulat dengan yang namanya program leadership development, apakah itu MT atau apa gitu ya. Apakah semua orang bisa menjadi leader? Sebenarnya kalau bertanya pada kita gitu, tergantung. Semua itu orang bisa jadi, itu semuanya kan digerakkan dari dalam dirinya, mau atau tidak mau gitu ya. Tapi juga jangan jangan sampai kita melewatkan mampu apa nggak mampu gitu ya. Em, apakah bisa semua? Saya jawab mestinya nggak semua. Kenapa? Nggak semua orang mau dan nggak semua orang mampu. Dan nggak semua orang bakat. Nanti hasilnya beda. Nah, yang jadi bagus, karena ini aku biasa bekerja pembentuk leader gitu ya. Karena kan di bagian HR tuh harus nyiapin leadership development dan lain sebagainya. Untuk masuk ke program leadership development yang disiapkan oleh sebuah perusahaan gitu ya untuk menciptakan pemimpin masa depan. Kami pasti memulainya dengan proses tes psikologis gitu ya. Apakah dia punya bakat apa nggak punya bakat? Karena nanti dorongnya susah nih kalau kayak kendaraan itu nariknya akan susah, rodanya akan susah. Nah, kalau dia udah punya bakat, kan kita tinggal bentuk nih, gitu. Kita bentuk. Banyak saya melihat di perusahaan itu manajer-manajer gitu ya, duduk di suatu posisi karena pada saat dia dijadikan manajer, karena nggak ada orang lain. Atau karena atasan sebelumnya nggak tahu caranya memilih manajer yang tepat atau atasan yang tepat karena dia udah lama duduk di situ, secara teknikalnya bagus, tapi dia tidak, ternyata bukan seorang leader yang bagus, leader yang udah nggak mau belajar, terus dia people skill-nya nggak karuan, ya gitu, yang rugi perusahaannya sendiri. Jadi saya nggak yakin semua orang
mampu, mau, dan berbakat untuk menjadi seorang leader gitu. Mampu, mau, dan berbakat menjadi seorang leader. Kalau menurut Kak Zul, gimana? Mampu, mau, dan berbakat untuk menjadi seorang leader, saya rasa itu salah satu poin penting ya yang disampaikan oleh Kak Rovin dan mungkin bisa bisa dimasukkan ke dalam sanubari kita bersama nih teman-teman berkaitan tentang menjadi seorang leader itu akan seperti apa sulitnya ke depannya. Aku poinnya di situ dulu. Menjadi leader itu sulit loh gitu ya, nggak ada mudah-mudahnya. Kalau mau nyari mudah, aku keinget quote-nya siapa maaf Steve Jobs berkaitan dengan menjadi leader ini. Steve Jobs mengatakan kalau mau jadi leader, leader itu tidak diharapkan untuk menyenangkan semua orang gitu. Jadi kalau mau menyenangkan semua orang jangan jadi leader, jualan es krim saja gitu kata Steve Jobs. Ya benar, benar. Kalau mau nyenangin semua orang ya jualan es krim, jangan jadi leader gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini mungkin saya izin untuk sedikit memancing ya, memancing mungkin Mas Dika. Saya boleh share screen? Ya, boleh ya. Oke. Untuk memancing kita berkaitan dengan mampu nggak sih kita untuk menjadi seorang leader? Karena menjadi seorang leader ada beberapa poin yang bisa kita titik beratkan gitu ya. Itu juga berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Rovin juga tadi. Nah, ini ada beberapa visual yang mungkin bisa menjadi gambaran kepada kita nih teman-teman, apa bedanya manajer, apa bedanya seorang atau leadership, atau intinya gimana sih nilai managing itu atau gimana sih dengan nilai leadership itu. Nah, managing bisa dikatakan sebagai anggaplah ini sebuah kapal gitu ya. Kita yang dengan susah payah menarik kapal-kapal yang ada di belakang kita gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai managing. Nah, sedangkan leadership adalah kita yang menjadi mercusuarnya gitu. Jadi kita yang nunjukin arah ke sana, kita yang membuka jalan kepada kapal-kapal kecil ini, kemana mereka tujuannya, kemana ingin yang dicapai. Nah, itulah yang kita sebut sebagai leadership. Kemudian perbedaan antara manajer dan leader berikutnya adalah kalau manajer kebanyakan itu melihat tujuannya itu akan ke depannya seperti apa. Jadi ada poin yang ingin dicari, yang ingin dituju, dan ketika mencapai poin itu, oke, kita sudah berhasil, kawan-kawan. Ya, gitu ya, mungkin yang akan dipikirkan oleh seorang manajer. Nah, sedangkan leaders itu beyond cara melihatnya. Jadi bukan hanya ketika kita sudah nyampe titik itu, tetapi kira-kira ketika sudah sampai di titik itu, apalagi nih yang bisa kita kembangkan. Gitu. Itu perbedaan utamanya antara manajer dan juga leader. Leader dan di hati saya karena selama ini mungkin yang kita anggap sebagai leader adalah yang berhasil memasukkan bola ya, lakukan dunk di dalam keranjang keranjang basket gitu ya, yang kita anggap sebagai orang yang berhasil gitu. Orang yang berhasil itu adalah seorang leader. Tapi sebenarnya jika kita lebih telisik lagi lebih jauh bahwa leader itu yang sebenarnya dilakukan oleh seorang leader adalah yang mengumpan bola, Jadi supporting the people to memasukkan bola ke dalam basket itu hal yang dilakukan oleh leader juga gitu. Nah, ini menurut visual yang ke sini. Nah, kemudian selanjutnya leaders job ya, berkaitan dengan leaders job kawan-kawan, kalau kawan-kawan hanya terfokus untuk menerangi dirinya saja ya, tolong dipikirkan kembali lagi karena sebenarnya leaders job itu anggaplah um, apa ini apa namanya aku lupa apa Center. yes apa sih yang di kegiatan ini nih yang kadang ada di olahraga tuh apa yang joget-joget cewek-ceweknya nih apa namanya Leader. Apa ya? hmm, Enggak boleh. Cheerleader. cheerleaders. Terima kasih, Nah, Pak. jadi gue bayangin 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 dirinya bahwa teman-teman semua adalah seorang cheerleaders tapi posisinya yang paling atas. Bayangin juga cheerleadersnya ini dalam kondisi suasana gelap gitu ya, yang menerangi orang-orang di bawah. Itulah yang kita sebut sebagai job dari seorang leader. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa lagi ya, seorang leader juga tahu di mana strength-nya, di mana weakness-nya. Dia tahu di mana kekuatannya, kemudian tahu di mana dia kelemahannya. Dan gimana caranya seorang leader juga bisa mencocokkan hal itu.
gitu ya. Jadi strength-nya ternyata bisa digunakan di teammate-nya yang lain atau di timnya yang lain, atau bahkan kelemahannya ini itu bisa diperkuat gitu, diperkuat dengan teammate yang lain. Nah, seorang leader juga punya responsibility, teman-teman. Nah, responsibility dari seorang leader adalah untuk selalu mau optimis. Dan it's red flag gitu ya, istilahnya red flag banget kalau yang sinis-sinis gitu. Apalagi pesimis ya, nggak boleh. Ya, seorang leader diharapkan untuk selalu optimis ketika dihadapkan pada kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selalu optimis, selalu optimis. Nah, kemudian selanjutnya apa yang bisa kita kontrol? Ya, betul ya. Kalau dari gambar ini kita bisa lihat ekspektasi kita kan macam-macam ya. Kita bisa ngontrol ini, ngontrol A, ngontrol B, ngontrol C. Tapi ternyata hanya satu tombol saja sebenarnya yang bisa kita kontrol. Dari hal itu, mungkin ya satu kontrol ini kita bisa menggerakkan si car robot ini kan. Hanya satu kontrol itu saja. Tapi jangan terlalu berekspektasi banyak terlalu banyak kontrol yang bisa dilakukan berkaitan dengan controlling ini ya. Nah, kemudian ini yang terakhir teman-teman ya. Apa yang disampaikan dan apa yang dirasakan mungkin akan lebih banyak yang dirasakan itu yang akan orang lain ingat gitu. Jadi be wise with every words that you gonna say gitu ya. Tolong lebih bijak dalam penggunaan kata-katanya, apalagi sebagai seorang leader gitu. Karena itu yang akan diingat oleh orang-orang. Apa yang dirasakan pada saat itu terus tuh yang diingat sampai sampai beberapa tahun misalnya. Kadang nah, mungkin ini banyak yang dirasakan juga oleh Mbak Rovin, Mas Tika, dan teman-teman yang lain yang sudah menjalani itu ya. Kita diingatnya kadang bukan dari apa yang kita sampaikan gitu, tapi apa yang dirasakan di saat momen-momen tertentu dengan mereka kan. Nah, dan ini yang terakhir ya, kita bisa bantu orang dan tentu saja nanti orang itu pasti akan membantu kita untuk live up. Gitu. Ribet ya, banyak hal yang perlu kita lakukan. Tapi di satu sisi setelah banyak hal itu ya mau nggak mau juga sebenarnya simple aja ya buat jadi leader tuh kalau kita pikir ya. Yang penting mah kita mau belajar untuk tahu orang, belajar untuk mau mendengar, belajar untuk mau menerima masukan dan input, dan saya rasa itu bisa membantu kita juga. Mungkin seperti itu Mas Dika. Yuk kita lanjutkan lagi diskusinya. Konsepnya banyak, aturannya banyak, tapi yang paling penting kita harus nyebur dulu kali. Karena ketika nanti nyebur kita akan tahu apa yang akan atau mungkin harus dilakukan. Dan mungkin terkait dengan tadi ada mungkin pertanyaannya cukup cocok, di mana tanya dari Kak Gina yang berkata seperti ini. Gimana jika dihadapkan dengan leader yang toxic dan victim? Victim kayak paling victim kali gitu ya. Ini siapa nih yang mau memberikan tanggapan terlebih dulu? Silahkan pada Mbak Rufi dulu, silahkan Mbak Rufi. Leader yang toxic dan victim. Pernah punya atasan yang sangat micromanagement. Oke. Gak usah di-spill ya di perusahaan mana ya. Udah gak usah di-spill. Udah gitu paket combo dua direksi itu satu wakilnya, direksinya. Benar bundling yang sangat fantastis. Dua-duanya mikro gitu ya. Combo banget sih, gini amat sih hidupnya. Apa ya yang bisa dilakukan? Ya karena apa namanya kalau kita itu masih bisa mengambil hatinya dalam arti yang positif gitu ya, kita masih bisa ngelus, bisa ngewongke, karena sebenarnya leader seperti mereka itu juga lonely person loh, mereka nggak punya teman untuk bicara dan lain sebagainya. Kalau dia masih mau membuka diri untuk berdiskusi dengan kita bisa banget ngasih perspektif gitu ya, karena aku HR ya Mas, jadi kadang ditanyain bisa nggak, mungkin nggak itu, tapi nunggu dia mau membuka diri untuk kita feedback. Kalau ujung-ujung tiba-tiba kita kasih feedback tuh namanya bunuh diri gitu. Tapi kalau dia kasih kesempatan kita feedback dia gitu ya, kita ngasih taunya halus gitu, Pak. Teman-teman itu kadang lebih nyaman kalau dipercaya loh, Pak, gitu. Misalnya, Bapak kasih ruang deh mereka untuk bisa bermain gitu, bermain dalam arti bermain perannya itu dengan lebih inovatif atau lebih kreatif gitu ya, tapi dengan resiko-resiko yang terukur seperti itu. Tapi kalau nggak mempan ya sudah terima nasib gitu, nggak ada yang bisa dilakukan karena leader is leader gitu ya, namanya power gitu. Pilihannya take it or leave it. Tapi kalau si leader masih mau membuka diri untuk dikasih masukan, misalnya, Bu, sebenarnya orang-orang itu apa sih yang dirasakan gitu? Mereka ngerasa tegang loh, Pak.
Dan ketika bicara dengan Bapak mungkin gayanya mungkin lebih santai, Pak. Itu masih enak, tapi ya itu kalau dia nutup diri kayak seperti aku punya atasan ya, pernah pengalaman punya atasan paketku fantastik itu. Ya wes, take it or leave it. Nggak ada yang bisa dilakukan. Realistis kan? Hadapin aja gitu ya. Ah, kalau aku ambil Mas, aku butuh duitnya. Ah, iya, iya. Terus terus menyiapkan diri dengan serangan batin yang cukup habis, udah, yang penting makan. Yang penting tanggal 25 gajian gitu. Betul, betul sekali. Kalau Kak Susudi pernah ngalamin kayak gitu nggak sebelumnya? Atau mungkin ada cerita atau yang lainnya boleh? Wah, pasti sih dapat yang Pasti. toksik itu kalau apa ya istilahnya karena mungkin kan beda generasi ya. Aku dapatnya yang beda generasi ini yang beneran kalau bosku sih dia bilangnya kalian itu generasi milenial, kalau aku tuh generasi kolonial. Jadi tolong Oh, tolong ngerti. persiapkan mental kalian karena saya kan dulu dijajah ya. Jadi kalian siap-siap saja untuk saya jajah gitu. Bahasanya seperti itu sih. Karena dia menganggap dirinya dari zaman kolonial itu. Jadi istilahnya kalau dia udah mutusin A ke B itu agak susah gitu, agak sulit. Kalau dia udah mutusin B, balik ke A-nya lagi yang dianggap ini itu agak agak gimana buat ngewujudin itu. Dan ya menghadapi itu sebenarnya ya kalau dari pengalamanku pribadi Mas ya knowing our place aja gitu. Ya aku tahu posisiku itu bawahan gitu ya. Ya udah pasrah aja. Ya udah pasrah aja. Tetapi harapannya ke depannya ketika saya di dalam posisi sebagai misalnya nanti harapannya nih saya bisa ganti posisi dia gitu karena saya nggak suka digituin gitu kan ya dapat apa leader yang toksik dan sebagainya harapannya ketika saya menjadi leader saya nggak seperti itu karena setelah saya tahu rasanya digituin itu nggak enak misal untuk berubah keputusan itu nggak enak saya tahu rasanya kayak gimana yang nggak dienakin ini jadi ya paling nggak pengalaman experience untuk merasakan itu semua sih satu sisi juga penting gitu sih. Ya harus cukup ngerasain juga gitu ya. Terus tadi juga mungkin ada, kan tadi Kak Sus sempat jelasin tentang leader atau mungkin tentang leader dan manajer kalau nggak salah. Kayak mungkin dari Kak Rufin ada tambahan sedikit tentang hal itu gitu ya. Mungkin mau Aku ditambahkan. izin share screen ya, karena sebenarnya Oke, leader boleh, sama boleh, manajer boleh. itu nggak bisa dipisahkan gitu. Tambahin perspektifnya Mas Zul Karena cukup gitu ya, menarik gimana dibahas gitu ketika ya, kita perbedaan di tersebut. lapangan. Aku izin cepat dan cepat gitu. Siap. Sebentar. Yes, yes, oke. Ini aku bentar ya, slide so. Oke. Jadi sebenarnya kita harus paham bedanya leadership dan manajemen gitu ya. Singkat saja. Jadi kalau manajemen itu sebenarnya akan kata kuncinya dia itu mengatur, menghasilkan keteraturan dan konsistensi, gitu ya. Karena kita tetap butuh ya yang namanya belajar manajemen. Jurusan juga ada jurusan manajemen gitu ya. Dia kan bicara tentang kayak kotak-kotak itu seperti sistem perencanaan, menetapkan agenda, jadwal, itu yang pengorganisasian, kepegawaian, struktur, penempatan kerja, aturan, prosedur, kaku ya, kaku banget itu. Menyusun program, insentif, solusi, mengambil tindakan korektif, kaku, semuanya sistem. Tapi kalau leadership bedanya apa? Leadership itu lebih ngomongin tentang manusia. Ya kayak tadi contoh dari apa namanya gitu ya, ngomongin tentang menghasilkan perubahan dan pergerakan kerasa kan manusia gitu ya yang di apa yang disentuh gitu, menciptakan arah visi, memperjelas gambaran, menetapkan strategi, beda banget sama yang bentuknya sebagai manajer gitu, menyelaraskan orang, mengkomunikasikan, mencari komitmen, membangun tim, koalisi, memotivasi, menginspirasi gitu. Terus pertanyaan berikutnya adalah, lebih penting mana nih, leadership atau manajerial, kemampuan manajemen? Jawabannya adalah ini. Kalau sebuah organisasi atau seorang leader gitu ya, dia punya kekuatan lebih kuat tentang manajemennya sampai dia melupakan sisi leadershipnya,
Yang ada itu hanya birokratis. Yang ada hanya ya kotak-kotak yang kaku tadi, keteraturan. Orang jadi kayak robot gitu ya. Tapi kalau sebuah organisasi atau seorang leader yang benar-benar hanya fokus tentang leadershipnya, tapi dia lupa sama manajerialnya, ya akhirnya akan cukup nggak ada artinya. Terus dia juga akan ya ngomongnya seneng-seneng tentang manusia. Jadi dua-duanya ini mesti imbang. Dua-duanya imbang antara kemampuan manajemen sama kemampuan leadershipnya. Kira-kira itu sih aku nambahinnya supaya apa namanya perspektif kita komplit gitu ya. Thank you, Baik, Mas. baik, 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 baik. Berarti manajemen itu aturannya, leadership itu lebih ke manusianya. Benar kalau digambarkan dengan Mm-mm, Kak, mm-mm. digambarkan oleh Mas Zuda di beberapa animasi yang tergambar bahwa sebenarnya kadang kita nggak harus saklek dengan peraturan, tapi kita bisa menyesuaikan dengan siapa sih yang bagaimana sih kondisinya gitu ya, harapannya seperti itu. Nah, untuk menyesuaikan kondisi juga ke teman-teman semuanya karena pertanyaan cukup banyak. Saya mau izin untuk lanjutkan lagi satu persatu, semoga bisa terjawab sampai akhir sesi, atau mungkin kalau sudah mulai berlebihan, saya izin teman-teman semuanya boleh nggak dilanjut atau kita stop aja, gitu ya. Karena pertanyaannya masih ada beberapa, ini ada 200 pertanyaan, oke, nggak sih, nggak sampai segitu. Ini dia, ini cukup menarik sih. Ada yang memberondong dengan satu pertanyaan cukup panjang, kata Kak Jeane bilangnya, satu, nanti kita coba dirangkum pertanyaan, dijawab dengan singkat-singkat aja. Gimana cara berkomunikasi efektif dengan micromanagement leader? Satu. Terus gimana handle team member yang kurang nangkap dan slow, apalagi selalu evaluasi, padahal selalu evaluasi bulan tapi masih agak susah nangkapnya. Yang ketiga, gimana leader membentuk timnya agar bisa inisiatif, kayak susah dibentuk gitu. Dan saya introvert dan terlalu perfeksionis untuk ngomongnya seperti apa ya gitu. Maaf langsung banyak ya, nggak apa-apa kan. Ya silahkan, monggo. Mungkin dibagi aja, nggak usah semuanya. Nggak Nanti apa-apa, kasih. Mas Andika yang bagi, Mas. Bagi-bagi, monggo. Mungkin Kak Zul kalau dulu. dari segi ini, Kak Zul mau ngambil yang mana? Boleh, silahkan dari perspektifnya Kak Zul. Yang paling klop gitu ya, yang biar ngena gitu. Mungkin aku ngambil yang inisiatif aja kali ya. Gimana Oke, boleh, buat silahkan. mancing inisiatif. Ini sebenarnya salah satu cara yang kita pakai di Kaizen juga kali ya. Gimana buat mancing inisiatif berkaitan dengan memasukkan ide misalnya kan, memasukkan ide gimana agar idenya itu bisa kita implement dan menghasilkan sesuatu yang bisa kita approach ke klien dan lain sebagainya. Cara yang biasa kita lakukan adalah kita pancing dengan pertanyaan gitu. Jadi list-list pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum kepikiran dari orang tersebut, ya udah kita tanya dulu ke dia. Kalau seperti ini gimana? Perasaanmu gimana kalau misalnya saya suruh kamu, maaf, saya suruh kamu untuk membuat presentasi ini? Apakah kamu bisa untuk bikin ini? Apakah kamu mampu untuk mendesain, misalnya mendesain apa flyer misalnya sebagai contoh kecil ya, desain flyer dan sebagainya. Karena terkadang ketika kita nanya duluan, kita bisa tahu tuh dari raut wajahnya, kita bisa tahu dari raut wajahnya kayaknya kalau aku nyuruh dia ini, dia kayaknya belum nyampe skillnya di sana. Ya enggak sih? Kelihatan lah. Kelihatan lah kalau dia, oh kayaknya aku belum bisa ini deh. Tapi di satu sisi ketika kita bertanya, bukan menyuruh gitu ya istilahnya, kita bertanya kepada dia, di satu sisi kita memancing dia untuk mau belajar sendiri. Aku bilangnya mau untuk mencari tahu. Lagian untuk mencari tahu juga dengan hadirnya banyak teknologi sekarang gitu ya, itu mudah-mudah banget gitu. Ya sebagai contoh aja bikin flyer. Ya udah buka aja di Instagram, banyak kok influencer-influencer yang bisa ngajarin. Buka di YouTube, buka di LinkedIn, buka di TikTok gitu ya, banyak yang bisa ngajarin. Atau gimana untuk ngebangun ide misalnya, ya nanti bisa ikutan bootcamp misalnya buat gimana belajar design thinking misalnya sebagai contoh dan sebagainya. Nah, hal-hal itulah yang mungkin orang yang berada di C level ini gitu ya, di tingkat manajerial itu yang terkadang uh,
terlalu straight to the point gitu, terlalu straight to the point, coba kerjain, coba kerjain, coba kerjain. Nah, jatuhnya jadi beban buat timnya gitu. Tapi coba melakukan pendekatan yang berbeda gitu. Nah, pendekatan yang berbeda tadi itu sebagai contoh aja ya. Coba dengan cara bertanya, ini gimana ya enaknya? Menurutmu ini gimana ya? Atau misalnya dibikin dulu nih, sebagai contoh ya, bikin flyer, contohnya sebagai bikin flyer, kita bikin dulu, ini enaknya gimana ya? Ini dibikin apa? Ini warna apa ya cocoknya ya? Gitu-gitu. Terus ya udah, nanti discuss. Ya udah, kamu aja yang bikin ya. Kayaknya lebih bagus kamu deh. Kayak gitu. Contoh kecilnya kayak gitu sih, Mas Tika. How to bring initiative to our team. Thank Baik, you. dengan bertanya gitu dan coba merasakan gimana sih yang dirasain gitu. Baik, terima kasih Kak Zul. Cukup menarik sekali ide seperti itu. Kalau Kak Rufin gimana? Membahas mungkin dari pertanyaan selanjutnya tadi aja ya, nggak usah langsung balik lagi ke situ. Oke, Tentang oke. Aku langsung komunikasi singkat mikro ya leader. jawabnya ya. Ya, boleh. Langsung singkat aja. Boleh. Gimana komunikasi dengan micromanagement leader? Dia kan mau taunya detail. Jadi kita harus menguasai pekerjaan kita. Siap diberondong sama pertanyaan yang detail-detail. Karena kita nggak bisa merubah dia, yang bisa kita menyesuaikan diri kita dengan yang bersangkutan. Itu. Semoga bisa menjawab. Terus yang kedua, gimana handle team member yang kurang nangkep, ngangong gitu ya mungkin maksudnya. Padahal selalu evaluasi bulanan gitu. Kita pahami, jangan-jangan dia di tempat yang salah. Jangan-jangan dia memang bukan tempatnya. Atau sebenarnya dia punya masalah pribadi. Atau mungkin punya masalah dengan kita. Atau dia nggak nyaman apa. Kita gali sebagai atasan, sebagai leader yang baik kita pahami dia. Kenapa sih dia sampai seperti itu? Kita benar-benar harus deketin, paham, baru kita tahu akar masalahnya ada di mana. Kalau udah tahu akar masalahnya, kita tahu jalan keluarnya. Semoga Hmm, menjawab. betul. Ditanya udah tahu bingung susah ya Kak Jen ya. Jadi harus mau ditanya, kira-kira apa sih masalahnya? Tapi jangan di forum, biasanya suka malu, mending personal aja. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Yuli nih, Mas Zul juga Mbak Rufin. Apakah legitimasi yang didapat seorang leader melalui cara assign lebih baik daripada yang dipilih secara langsung oleh para followernya? Oh, ya. Yang di assign itu berarti yang ditunjuk ya, daripada yang dipilih langsung sama followernya. Kalau di sebuah perusahaan kayak gimana Hmm. kira-kira ya? Apakah ada sesuatu yang bisa diceritakan? Boleh? Kalau di organisasi kita nggak bisa milih ya Kak ya. Iya sih, biasanya dari atasan ya. Pemilihan presiden BEM gitu bisa ya. Tapi kalau di Nah, organisasi mau nggak mau ya kita pilih gitu ya. Tapi kalau di suatu organisasi kayak di kampus gitu masih bisa. Tapi kalau di organisasi ya terima nasib gitu ya. terjawab ya Kak Yuli ya. Karena ya mungkin kalau di sebuah perusahaan jarang banget yang dipilih fotonya siapa yang jadi pemimpin di sini ya, di voting jarang banget, kecuali pemimpin untuk forum karyawan itu bisa ya, bisa aja kayak gitu. Oke, Pemimpin langsung. SPSI. Nah, benar tuh. Biasanya seperti itu pakai voting biasanya. Lanjut ya. Berikutnya dari Kak Ibrahim. Tadi sempat dijelaskan terkait visionary leaders harus bisa menyampaikan visionnya kepada subordinatnya. Ini terlihat menjadi PR ya, menjadi PR yang besar terutama ketika menghadapi subordinat yang tidak visionary, bahkan tidak inisiatif. Nah, gimana ya caranya membuat subordinat bisa memiliki vision yang align dan juga mungkin sampai berbagi mimpi dengan leaders? Apa yang harus dilakukan sebagai leaders? Thanks in advance. Terima kasih juga. Itu dia. Silahkan. Siapakah yang mau Azul, menanggapi terlebih dahulu? Monggo. Silahkan. Kak Zul juga boleh. Aku singkat aja karena ini berdasarkan pengalaman sih. Ini berdasarkan pengalaman gimana agar apa yang dipengennya leader itu bisa nyampe ke bawahannya. Outbound. Oh, outbound. Outing bareng dengan entah kemana, ke puncak atau kemana gitu. Pokoknya ngobrol bareng, tahu bareng, santai bareng dengan kondisi bareng yang sama, atau perlu perlu nyewa outbound manager dan lain sebagainya. Itu menurut pengalaman saya itu sangat efektif. Karena yang sebelumnya dengan manajer saya yang agak kaku, kemudian setelah outbound jadinya kita cair, jadinya kita lebih deket, jadinya kita lebih ya ngasih masukan jadi lebih enak dan sebagainya. Gitu aja Mas Dik.
Mungkin boleh dicoba. Boleh. Ketika ada bonding ngomongnya lebih enak gitu ya. Outbound tuh gitu maksudnya. Silakan. Kepada Mbak Rufin, mangga. Oke, aku beberapa waktu yang lalu punya klien yang minta dibantu leadership development gitu. Dan waktu itu peserta leadership development lumayan masih muda-muda, egonya masih tinggi-tinggi, tapi karena mereka pinter dan gak ada pilihan, mereka dijadikan supervisor atau junior manager. Ketika saya psikotes itu ketahuan hasilnya memang mereka masih banyak apa kekakuan, emosi, temperamen gitu ya. Malah usianya masih muda gitu, itu wajar, saya dulu mungkin seperti itu. Yang saya pesankan cuma satu kepada mereka, perbaiki hubungan informal kalian dengan timnya. Nanti hubungan formal akan membantu pekerjaan. Itu nggak berlaku sama timnya aja, tapi sama lintas fungsi. Jadi kan enak ya Mas kalau kita itu udah cair gitu, orang datang itu kita udah nggak punya prasangka orang ini mau ngapain saya nih gitu. Dan cara yang mudah kalau orang Indonesia gitu, apa gimana caranya membangun hubungan informal? Resepnya adalah dengan makanan. Gampang banget. Saya kalau masuk perusahaan biasanya Makan langsung bareng ya. pendekatannya dengan makanan. Mau hujan bareng, jajan bareng gitu. Wah, gampang udah. Ya, salah satu bentuk outbound-nya dengan makan bareng juga bisa itu ya, teman-teman semuanya. Habis outbound, olahraga, kegiatan aktivitas, terus makan bareng. Wah, kamu lempar-lemparan nasi atau lauk-lauk gitu ya. Teman-teman semuanya, ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi sudah jam 17.32. Saya izin ke teman-teman semuanya, kalau setuju silahkan kasih jempol di kolom chat. Berarti kita akan lanjut menjawab pertanyaan yang lainnya. Kalau tidak, ya kita stop aja di situ. Tapi Mbak Rufin aman ya di situ ya? Soalnya udah mungkin udah jam setengah 6, setengah 7 di situ. Aman? Teman-teman gimana? Silahkan kasih jempol kalau setuju. Kalau tidak, kita langsung ke penutup aja. Ayo, kasih jempolnya kalau setuju di kolom chat. Kita lihat apakah teman-teman setuju kita lanjut apa tidak. Lanjut, kata Anan. Baru satu orang. Lagi, yang lainnya ada nggak? Biar mewakili. Ya udah 3 orang, udah cukup gitu ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Izin ya, Mbak Rufin juga Mas Zul, izin bentar kita tambahin dikit lagi waktunya. Menanti jawaban yang lainnya. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Vita. Untuk menjadi leader yang baik perlu pula cara berkomunikasi yang baik. Kendala kami adalah kesulitan menyusun kata-kata yang enak alias kelemahan dalam public speaking. Mohon tipsnya dong agar terlatih dalam hal tersebut. Iya sih, kadang tuh mau nyampein sesuatu kita harus memiliki diksi yang tepat biar nggak tadi kalau ditampilnya Kak Zul apa yang disampaikan tuh nggak sesuai dengan apa yang dirasakan. Apa yang informasinya ini yang banyak keselnya gitu ya. Salah ngomong ternyata gitu. Kalau gitu gimana? Mungkin dari Mas Zul dulu boleh deh, silakan. Oke, berarti kita ngomongin public speaking kali ya, Ya, jatuhnya bisa ke sih. public speaking. Atau jika memang ini salah satu hal yang bisa dilakukan terutama dalam organisasi sih, terutama dalam company gitu. Mungkin kalau dari tingkat company-nya bisa diadakan public speaking training ya, upskilling di sana, ataupun dari tingkat pribadinya dan juga dari tingkat pribadinya secara singkat sebenarnya hal yang bisa dan mudah untuk dilakukan buat mengenhance cara kita ngomong depan publik adalah baca buku. Setelah baca buku, coba ringkas buku tersebut, buat rangkuman buku tersebut, dan coba present itu di depan cermin. Gitu. Singkatnya Bisa seperti itu, Mas. bisa nambah perbendaharaan kata gitu ya mungkin ya. Iya. Terus sih. Kalau dari tulisnya Kak Rofin ada mungkin yang lain. Halo? Ya. Halo Mbak Rofin bisa Ini mendengar sore ini suara? rada nge-lag ya ini Oke. apa namanya sinyalku. Oke. Mangga Mbak, silahkan. Ada ide lainkah? Wah, Kembali saya kayaknya suara saya dengar kan? terdengar. Oke. Public speaking. Jadi sebenarnya untuk seorang leader itu butuh memang punya kemampuan komunikasi. Kenapa? Karena sejak dia pagi memerankan perannya sebagai leader sampai dia selesai memerankan leadernya pada hari itu pasti nggak lepas dari ngomong, nggak lepas dari komunikasi, nggak lepas dari menyampaikan idenya. Jadi kalau saya nih Mas, kalau untuk membuat sebuah program leadership development pasti ada
satu sesi itu yang khusus untuk mengembangkan kemampuan leadership komunikasinya. Jadi komunikasinya itu banyak public speaking, yes, mentoring, coaching, counseling, yes, negotiating, facilitating, yes, gitu ya, banyak banget gitu. Jadi memang komunikasi itu butuh diasah, ditingkatkan, dikembangkan untuk seorang leader. Itu sih Mas Andika jawaban saya. Baik, baik. Memang dasarnya ya komunikasi karena berhubungnya dengan manusia gitu ya. Jadi ya harus bisa menata dan memilih kata. Wah, tajak ini. Lanjut pertanyaan biar cepat. Dari Kak Ahmad izin bertanya, apakah seorang leader boleh meminta penilaian pada bawahannya tentang dirinya untuk introspeksi? Yuk, boleh silahkan. Singkat aja mungkin. Aku tanya balik kalau kalau Oke. aku tanya balik berarti nih leadernya mau nggak minta karena terkadang kan ketika udah di posisi leader gitu, udah di posisi manajer, ada posisi titik ego kan buat minta saran gitu ke bawahan. Tapi kalau misalnya legowo dengan hal itu ya sah-sah aja sih. Menurutku sah-sah aja Mas. Justru itu akan memperluas dan memperluas cara kita untuk berpikir ke depannya dengan mendapatkan masukan dari tim kita. Saya tanyanya siap apa enggak gitu ya, dapat Iya, kritikan gitu ya. Mbak Rufin ada tanggapan atau cukup? Yes, kalau misalnya balik lagi karena HR ya, HR itu kan Hmm, bikin hmm. leadership development program. Saya biasanya mengajak seorang leader atau yang ikut program tersebut membuka diri untuk mau terbuka dan saling memberikan feedback gitu ya Mas Andika. Kalau saya sendiri nih Mas, stylenya itu nggak malu-malu untuk tanya feedback pada tim saya. Bahkan saya gini, saya terlalu keras ya hari ini. Saya tadi waktu apa namanya ngadepin ini kelihatan ya emosinya. Itu nggak apa-apa karena kita juga butuh kaca Mas. Dan kita nggak bisa tahu diri kita ketika bertindak, bersikap gitu pada suatu kondisi. Jadi saran saya itu harus dan tapi pilih orang yang tepat, jangan pilih orang yang Wah, punya hidden agenda untuk apa namanya menjatuhkan. mendestruksi atau menurunkan kemampuan kita gitu. Dikasih Hmm, hmm. kesempatan malah pakainya nyerang kita balik. Pilih Ya, orang yang bijak, pilih tim yang bijak untuk mendapatkan feedback. Itu sih pesan saya. cari orang yang bisa memberikan kritikan membangun gitu ya, bukan untuk menjatuhkan Ah, dan menjelekan, betul. malah bikin baper nanti ujung-ujungnya. Nah, itu dia. Lanjut, eh, bagaimana seorang leader memanage bawahannya yang saling bermusuhan? Nah, itu dia. Ada yang pernah mengalami mungkin salah satu aja, boleh satu aja deh, jangan semuanya. Jangan terlibat pada permusuhan itu nomor satu karena kita harus imbang. Ya, Gitu netral ya. berarti ya. Hari ini saya pun juga materi ini ketika menghadapi dua orang yang berkonflik dan dua-duanya penting bagi tim, kita jadi penengah nggak gampang ngomongnya, tapi jangan terlibat pada emosi mereka. Nanti kita akhirnya nggak objektif. Kita nggak objektif, kita jadi subjektif, akhirnya terkesan favoritism. Jadi kita Nah, harus tetap ada di tengah, gitu. diupayakan untuk terus netral. Jadi ya kita sekali lagi harus memilih kata dan bagaimana berkomunikasinya. Zul, nggak usah ya, cukup ya. Dan pertanyaan terakhir ini yang cukup pamungkas sekaligus mungkin juga bisa menjadi closing statement buat masing-masing narasumber. Apa saja strategi penting yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin yang visioner? Tuh. Monggo, saya persilahkan. Dari Mas Zul dulu boleh? Mbak Rufin. Mbak Rufin dulu boleh, silahkan. Oke, tadi sebenarnya sudah ada di PPT. Oh, sudah Ciri-cirinya ya semuanya ya, itu, sudah semuanya ya. Mungkin minta silakan dirangkum dipakai. mungkin. Nanti dibaca. Sudah ada. Jadi intinya sih ya kita harus Hmm. inovatif, yang namanya visioner, mimpi gitu. Terus kita ceritakan, mimpi tujuannya itu harus diceritakan untuk membangun kemauan follower kita untuk ikut bersama bergerak berkolaborasi menuju eh, versi. Yang penting komunikasi, balik-balik lagi komunikasi ya. Pilihan kata, pilihan wajah, mimik muka itu juga penting supaya ide kita, tujuan kita kebeli juga sama follower kita. Jadi mereka ngikutin dengan sepenuh hati. Baik, baik. Bagaimana cara mengkomunikasikannya dan menyampaikannya dengan sebaik mungkin. Masuk, silakan Mas Zul, langsung. Ya, jadi sepakat sekali dengan yang disampaikan Kak Rovin ya. Saya izin untuk menambahkan saja, mungkin as a leader, hal yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang yang inovatif, give an example. Ya, kasih Beri contoh, contoh. kasih contoh. Kalau misalnya kita merasakan belum ada inisiatif dari mereka, ya udah kasih contoh dulu.
ya kasih contoh dulu, tapi jangan terus-terusan kasih contoh, nanti jatuhnya dikerjain sendiri, jatuhnya chief everything officer ya, CEO bener, tapi chief everything officer gitu. Jadi poinnya adalah bisa disesuaikan dengan kondisi timnya juga, as long as timnya itu mau untuk bertumbuh, mau untuk growth. Giving example is a nice option menurutku. Gitu, Mas Dika. Baik, sudah ke-wrap semuanya dari semua yang disampaikan. Nanti juga boleh membaca slide-nya, nanti kita juga bagikan. Mungkin kalau dari pendapat aku yang selaku dapatkan insight dari Mbak Rufin atau juga Mas Zul juga, ternyata dari pemimpin itu bukan hal yang sulit kalau kita mau terjun, ya. Tapi mungkin agak jelimet kalau kita nggak mau terus belajar. Karena memang kita harus mencoba memahami orang lain dan terus mengupdate keilmuan-keilmuan yang terbaru, karena akan banyak kejadian-kejadian di luar prediksi kita, apalagi di masa VUCA yang tadi disebutkan sama Mbak Rufin ya. Kita harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, bisa berimprovisasi, tidak hanya saklek dengan peraturan, namun juga bisa memposisikan diri pada suatu kejadian itu. Mungkin bisa ketika kita ada sebuah masalah, kita jadi supportnya. Ketika kita ada suatu hal yang baru, kita menjadi contoh buat mereka juga. Gitu ya teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini oleh dua narasumber kita, terima kasih sekali lagi pada Mbak Rufin juga Mas Zul yang sudah memberikan banyak insight. Sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan virtual dong buat teman-teman semua, itu juga buat narasumber kita. Tepuk tangan dong, silahkan gunakan emotikonnya. Sekali lagi terima kasih. Semoga pembicaraan kita jadi pembicaraan yang sangat seru dan bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun berada pastinya. Terima kasih ya Mbak ya. Saya kembalikan dulu ke ini dia. Nah, teman-teman semuanya, untuk mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, jangan lupa ya, boleh juga teman-teman semuanya untuk bisa membagikan keseruan kita, silahkan di-share, silahkan di-copy juga, silahkan di-screenshot, dibagikan di sosial media teman-teman. Jangan lupa tag Instagramnya KZenrum. Atau mungkin teman-teman semua ingin mengadakan kegiatan serupa di perusahaan, organisasi teman-teman semuanya, silahkan chat admin aja. Nanti kita akan coba membantu melakukan hal itu. Dan langsung aja silahkan buka kameranya teman-teman semuanya, karena kita akan mengabadikan foto bersama-sama. Silahkan. Terima kasih Kak Kiane. Kata Kak Jen, terima kasih. Hostnya adalah Wibu ya Mas, contohnya pakai One Piece. Yes, saya Wibu, gitu ya. Silahkan. Masih kami tunggu ya. Terima kasih Kak Lona, Kak Galaxy namanya, Kak Marlon, Kak Linda, teman-teman semua silahkan. On cam nanti kita akan coba gambar-gambarnya, dan teman-teman juga boleh banget nanti untuk mengabadikannya juga dan di-share keseruan ini di sosial media teman-teman semuanya. Oke. Sudah cukup? 5, 4, 3, 2, 1 kita tuh. Kita pose yang pertama gimana? Silahkan. Oh gini ya, boleh silahkan. Sekarang udah bebas ya posenya, yang tidak ada aturan sebenarnya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Bentar, saya tunggu sebentar teman-teman semuanya. Nah, ini dia. Pose berikutnya boleh silahkan. Mau pose seperti awal? Oh ya gini boleh. Ada yang gini boleh? Gini boleh, silahkan ikut aja yang mana. Saya gini biar sama-sama Kak Zul. Saya harus pakai sini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah berbagi pada hari ini, sudah menyediakan waktunya, dan pada spesial untuk kedua narasumber kita, pada Mas Zul juga Mbak Rufin, terima kasih banyak di tengah-tengah kesibukannya, di waktu yang cukup berbeda juga. Semoga apa yang dibagikan bisa bermanfaat teman-teman semuanya, daging-dagingnya juga sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Saya tutup ya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jangan lupa nantikan kegiatan dari KZenrum, ada di Genomic, ada Ngerti Digital, dan KZenTalk berikutnya di hari-hari. Terima kasih semuanya, terima kasih. Bye-bye. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda.
takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.